Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa-siswi kelas 5? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Hari ini kita masih tetap belajar IPA. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Baik. Silakan kalian buka kitab kalian. Kita buka pada bab 1, alat gerak manusia dan hewan. Apakah kalian sudah siap? Baik, silakan perhatikan dan amati penjelasan yang Ibu berikan. Alat gerak manusia. Mengapa manusia bisa bergerak? Mengapa tangan Ibu bisa berputar? Karena manusia itu bisa bergerak, dia mempunyai sistem gerak. Kita akan lihat sistem geraknya ada di sini. Yang terdiri dari, pertama, ada rangka. Manusia memiliki rangka. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala, rangka badan, rangka alat gerak. Nanti terbagi dua, alat gerak atas dan alat gerak bawah. Untuk jelasnya kalian bisa lihat. Ibu tunjukkan, ini adalah rangka kepala. Yang ini rangka badan. Tangan dari lengan atas sampai ke telapak tangan merupakan rangka anggota gerak atas. Ini dari pangkal paha sampai telapak kaki adalah rangka anggota gerak bawah. Kita ulang, rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, rangka anggota gerak atas, rangka anggota gerak bawah. Kemudian manusia memiliki tulang. Tulang-tulangnya sangat banyak. Nah, tulang yang banyak itu tersusun, maka terbentuk namanya rangka. Adapun bentuk tulang ada 4, yaitu tulang pipih, tulang pipa, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Kalian bisa lihat di kitab kalian, tulang pipih contohnya adalah tulang belikat, tulang tidak beraturan contohnya adalah tulang rahang. Kemudian kalau kita lihat jenisnya, maka tulang itu ada 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan sedikit sekali mengandung kalsium, sedikit sekali mengandung fosfor. Contohnya adalah tulang telinga dan cuping hidung. Adapun tulang keras, misalnya ini terdapat pada tulang kering. Ya, di kaki kita ada tulang kering. Nah, itu merupakan contoh tulang keras. Dia banyak sekali mengandung zat fosfor dan kalsium. Kemudian yang ketiga adalah sendi. Sendi merupakan pertemuan antar beberapa tulang. Ya, sendi merupakan tempat pertemuan antar beberapa tulang. Contoh, tulang lengan atas bertemu dengan tulang lengan bawah. Pertemuannya ini adalah sendi engsel. Ini merupakan pertemuan antar tulang. Tulang lengan atas bertemu dengan tulang lengan bawah. Namanya sendi engsel. Ya. Nah, di sini ada 5 macam sendi. Ibu singkat P3EG. Apakah itu? Yaitu sendi peluru, sendi putar, sendi pelana. Kemudian sendi engsel dan sendi geser. Contoh sendi engsel tadi adalah pada siku, yaitu sendi yang bisa digerakkan hanya ke satu arah. Ada lagi sendi engsel yang lain, yaitu pertemuan antara tulang pangkal paha dengan tulang kaki bawah. Ya, kaki atas dengan kaki bawah bertemu di lutut. Nah, lutut ini adalah tulang sendi. Ya. Maksud Ibu, lutut ini adalah sendi engsel. Dia juga hanya bisa digerakkan ke satu arah,
yaitu ke belakang. Baik, selanjutnya adalah otot. Otot ini adalah alat gerak aktif. Kenapa? Karena dengan adanya otot kita bisa bergerak, kita bisa berlari, kita bisa berjalan, kita bisa menulis. Ya, sedangkan kalau rangka saja dia merupakan alat gerak pasif. Dia tidak bisa bergerak kecuali ada tulang, ada sendi, ada otot. Contoh otot. Misal, di sini kita mengangkat beban. Nah, ketika kita mengangkat beban, ini adalah otot. Ya, ketika otot bekerja, maka tulang akan bergerak. Itulah sebabnya otot itu dikatakan alat gerak aktif. Kalau ototnya bekerja, maka tulang akan tertarik atau akan memendek, maka dia akan bergerak. Oke, selanjutnya, setelah kita mengetahui sistem gerak manusia, maka kita akan lihat apakah dalam perkembangannya rangka itu bisa mengalami kelainan. Bisa, ya. Kita harus mengetahui kelainan rangka. Kelainan rangka misalnya di situ ada, kalian lihat, disebabkan oleh retak, tulang retak atau tulang patah. Karena keretakan atau karena patah, maka pertumbuhan tulang akan mengalami kelainan. Kemudian ada penyakit namanya rakitis, yaitu penyakit yang disebabkan karena kekurangan zat fosfor, ya, zat kalsium, sehingga pertumbuhan tulangnya akan mengecil. Contoh penyakit rakitis yaitu kaki yang berbentuk huruf O atau berbentuk X. Itu berarti mengalami kelainan. Kemudian ada lagi kelainan SLK. Apa itu? S adalah skoliosis. Tulang punggung ke arah samping, miring. Atau lordosis, tulang punggungnya terlalu ke arah depan. Ya. Kemudian kiposis, tulang punggungnya ke arah belakang, sehingga kelihatan seperti bungkuk. Nah, kalau kita biarkan sehari-hari sikap kita tidak baik, tidak benar, maka kita akan mengalami kelainan tulang. Nah, inilah kelainan tulang, yaitu ada karena tidak disengaja seperti tulang retak atau tulang patah, kemudian karena penyakit misalnya rakitis, atau kemudian karena salah sikap kita berdiri atau salah sikap lain-lainnya, kita bisa mengalami skoliosis, miring, lordosis, terlalu maju ke depan, atau kiposis, membungkuk. Sampai di sini kalian paham? Baik, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana cara memelihara supaya kita tidak mengalami kelainan tulang? Cara yang pertama adalah biasakan sikap tegap pada saat kalian duduk. Pada saat kalian duduk, saat menulis, saat makan, kalian perhatikan sikap duduk kalian. Tidak terlalu membungkuk atau bahkan tidak ada yang menulis sambil tidur, pipinya menyentuh ke meja. Kemudian yang kedua, harus makan makanan yang bergizi. Banyak mengandung vitamin, banyak mengandung kalsium, banyak mengandung fosfor, sehingga tulangnya menjadi kuat. Kemudian apalagi? Sikap duduk, sudah sikap berdiri sekarang. Sikap berdiri juga harus tegap. Tidak boleh terlalu membusung, tidak boleh terlalu membungkuk. Kemudian apalagi? Sikap tidur. Pada saat kita tidur yang paling baik sikapnya adalah miring. Ya, kita disunahkan miring ke kanan tidur, atau kita tidur terlentang. Jangan biasakan tidur telungkup, ya, atau bergelung. Kecuali ketika kita sudah terlalu nyenyak, kita tidak tahu gerak
tidurnya seperti apa, tapi mulailah tidur dengan sikap yang baik. Oke. Kemudian yang terakhir, kalian biasakan membawa beban yang seimbang. Misalnya nanti ketika sudah sekolah, kita membawa beban yang berat, buku yang banyak, biasakan membawa tas gendong. Sehingga antara bahu kanan, bahu kiri itu seimbang. Ya, daripada memakai tas sengklang, yang kebiasaan kanan, kita akan kanan terus. Maka kita coba menggunakan tas gendong. Atau nanti kita ganti, kalau yang memakai tas sengklang, biasanya kanan, besok kita ganti dengan yang kiri. Jadi seimbang dua-duanya. Nah, inilah cara menjaga dan merawat supaya tulang kita tumbuh dengan baik. Yang terakhir, tambah satu lagi, yaitu biasakan berolahraga. Oke, sampai di sini kalian paham? Bagus. Kita ulang sekali lagi, yaitu alat gerak manusia terdiri dari sistem gerak. Apa saja? Ada rangka, ada tulang, ada sendi, ada otot. Sekarang, sebutkan 3 rangka. Rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Apa yang dimaksud anggota gerak atas? Tangan. Yang dimaksud anggota gerak bawah? Kaki. Nah, ini tidak bisa bergerak kalau hanya rangka saja. Harus ada sendi dan otot. Apakah sendi itu? Tempat pertemuan antar tulang. Ada berapa macam? Ada 5. P3EG. Sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi geser. Tadi kita sudah contohkan di mana adanya sendi engsel? Iya, di pertemuan antara lengan atas dengan lengan bawah. Kemudian otot, ya, ini akan bergerak. Ini merupakan alat gerak aktif. Oke, sampai di sini kalian kemudian cari kelainan tulang apalagi selain yang sudah diajarkan, dan bagaimana kira-kira cara sehari-hari untuk merawat kesehatan tulang kita. Biasakan sejak sekarang untuk duduk dengan cara yang benar, berdiri dengan cara yang benar, tidur dengan cara yang benar, dan biasakan membawa beban yang seimbang. Demikian, kalau ada yang kurang jelas, silakan kalian baca lagi atau kalian putar kembali video ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pelajaran dari sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.